mau selamat. Ada amin? Oh iya. Nah, tiap saat kita membuat pilihan. Tadi saya sampaikan begitu. Tiap saat kita membuat pilihan. Pilihan kita menentukan kita diberkati atau tutup, hidup kekal atau kebinasaan kekal. Tuhan tolong kita membuat pilihan yang benar pada hari ini. Amin. Matius 7 ayat 13. Ini contoh pilihan. Masuklah melalui pintu yang sesat itu. Pertama, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya, termasuk orang Kristen, termasuk orang gereja. Banyak yang lebih suka pilih pintu yang luas, lebar, pintu yang lebar dan jalan yang luas, jalannya bebas, hidup sesuka hati, tidak mau disiplin, tidak mau diatur, tidak mau teratur, diatur oleh kebenaran firman, tidak enak. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang syarat untuk mengikut Tuhan apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu sungguh-sungguh tidak enak. Apalagi pikul salib, menanggung kesalahan yang bukan kesalahan kita. Sudah tidak boleh banyak-banyak di situ. Tetapi yang kita tandai, banyak orang yang memilih masuk melalui pintu yang lebar dan pintu yang lebar dan jalan yang luas. Banyak orang. Ini yang bikin saya khawatir dan bikin saya bersemangat untuk terus memperingatkan. Karena saya tidak mau kalau orang yang sempat Tuhan percayakan dengar saya menyampaikan firman itu binasa. Saya rindu seperti yang firman Tuhan bilang dalam 2 Petrus, Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Saya rindu kiranya kerinduan ini juga ada di hati saudara. Saya rindu keluarga saya tidak ada yang binasa. Saya rindu teman saya di sekitar saya tidak ada yang binasa. Kemudian ini pilihan yang kedua. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang. Tanda ini, sedikit orang. Kiranya kita yang sedikit pagi hari ini masuk semua dalam bilangan jumlah orang yang sedikit ini. Amin. Saudara, jangan sia-siakan hidup, karena hidup ini sementara. Hidup ini adalah kesempatan untuk membuat pilihan yang Tuhan rancang, sehingga kita diberkati dan hidup, semangat hidup, iman hidup, sampai berujung ke hidup yang kekal. Sedikit orang. Sementara jalan lebar, jalan tanpa penyangkalan diri, jalan tanpa disiplin, ngomong seenaknya, bertindak seenaknya, berpikir seenaknya, lebar. Sementara di jalan sempit itu menuju kehidupan kekal, jalan lebar menuju kebinasaan kekal. Dipilih oleh banyak orang. Sementara jalan sempit dipilih oleh sedikit orang. Hati-hati membuat pilihan. Tapi syukur Tuhan memperingatkan, dan saya tetap mau. Tuhan
peringatkan saya dan saya bersemangat memperingatkan orang. Nggak enak, nggak populer. Tapi nanti kita bertanggung jawabkan semua ketika di pengadilan akhir. Semoga saya nggak usah malu. Tuhan bilang, kamu nggak berani sampaikan karena kamu suka diundang kemana-mana. Lebih baik saya terkurung sendirian. Tidak ada yang undang untuk khotbah di mana-mana. Asal saya ada dalam kehendak Tuhan. Dan disukai banyak orang, asal bukan karena berbuat tidak baik. Yesaya 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan untuk menjadi penjaga kaum Israel. Penjaga, memperhatikan, memperingatkan, itu penjaga punya kerjaan. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, apa? Peringatkan. Orang yang mengasihi untuk keselamatan orang, dia pasti tidak tahan untuk tidak memperingatkan. Beda kan kalau di jalan kita diperingatkan, Pak, helm pakai. Oh, biasanya enggak. Pakai sabuk pengaman, Pak. Kita baru keluar dari beli kue di suatu kota. Saya tidak mau sebut, nanti ada polisi yang dengar, dia tahu dia. Waktu masih COVID itu, baru keluar, baru jalan mungkin 20 meter di jalan raya. Ibu gembala baru mau pakai sabuk, sudah disuruh stop. Dia berhenti dengan motornya di depan. Saya bilang, wes. Berapa waktu itu ya? 250 atau 350 ribu. Ya, tidak berdaya. Tapi kalau penjaga yang benar, aparat yang benar, dia akan bilang pakai sabuk pengaman, nggak langsung main tilang. Ada peringatan, ada orang sengaja dan ada yang lalai. Lalai itu peringatkan. Nah, tidak boleh belok sana. Saya bukan sedang khotbah tentang undang-undang lalu lintas. Nah, peringatkanlah mereka atas namaku. Peringatkan atas nama Tuhan. Bukan atas nama gereja. Bukan atas nama pendeta. Peringatkan atas nama Tuhan. Tuhan tolong kita untuk mau diperingatkan dan mau memperingatkan orang lain. Amin. Peringatkan mereka dengan dalam namaku. Ini ada satu ayat yang minggu lalu saya kutip, Yesaya 58 ayat 1. Sama-sama baca dengan saya, boleh 1, 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala untuk memperingatkan. Itu biasanya agak melotot, ya kan? Serukan kuat-kuat, nggak mungkin. Saudara, jangan gitulah. Oh, enggak. Jangan saudara. Begitu kira-kira. Agak ngotot dan melotot. Serukan kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala dan beritahukan kepada umat pelanggaran mereka. Beritahukan ke bangsa ini juga pelanggaran di bangsa ini. Pejabat, aparat penegak hukum, aparat keamanan, beritahu. Kadang-kadang kita takut juga ya, daripada saya dipersulit. Tapi Tuhan mau kita berani menyampaikan, beritahukan pelanggaran atau menegur dan kepada keturunan Yakub dosa mereka. Orang tidak suka diberitahu dosa, tidak suka. Kalau datang ibadah dan kita dengar firman, ada berkat, ada kesembuhan,
ada pemulihan, ada jadi kepala bukan ekor, ada jadi wah segala macam. Kalau janji itu kita bersorak-sorak, amin, amin, amin. Padahal hidupnya hidup yang cocok untuk kutuk. Dia dijanjikan berkah. Kepalsuan. Saudara, Tuhan tolong kita untuk tidak salah. Pilihan kita kembali menentukan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Pilihan saya menentukan keadaan saya dan menentukan keadaan anak cucu. Kemudian pilihan saya menentukan saya diberkati, terberkati atau terkutuk. Pilihan saya menentukan saya hidup kekal atau kebinasaan kekal. Tiap saat saya harus membuat pilihan. Dan hari ini kesempatan buat kita untuk membuat pilihan yang benar, yang mengakibatkan kita diberkati dan mengakibatkan kita alami hidup sampai kepada hidup yang kekal. Kita sama-sama berdiri, hidup